Apakah kalian semua di sini? Raja Xuanling juga memandang orang-orang di sekitarnya sambil tersenyum, lalu berkata dengan santai. Kamu bisa mulai kapan saja, kata orang Solomon. Pada saat ini, 15 orang juga berada di garis depan. Di belakang mereka, ratusan pemain yang juga berpartisipasi dalam kompetisi perebutan poin juga berdiri diam di belakang mereka. Tanpa kecuali, mereka semua mengangkat kepala sedikit dan menatap sosok perkasa di langit. Kalau begitu mari kita mulai. Raja Xuanling juga berkata perlahan. Pemilihan sekte juga dimulai pada saat ini. Seorang pria yang agak tampan muncul di depan orang banyak di tanah dan berkata, mereka yang dapat berdiri di sini sekarang memiliki kualifikasi untuk bergabung dengan sekte dalam 3 hari Xuantian. Pertama-tama, saya ingin mengucapkan selamat kepada Anda atas kinerja luar biasa Anda dalam kompetisi perebutan poin. Selanjutnya, Anda dapat memilih sekte untuk bergabung. Saat ini, 9 sekte super dalam 3 hari Xuantian kami adalah Paviliun Dupa Pembakaran, Paviliun Wanhua, Istana Sunyi Kuno, Aula Api Penyucian, Solomon, Istana Boneka, Lembah Pil, Istana Tak Berperasaan, Wanjianmen. Adapun sekte lain, kamu juga bisa bergabung. Misalnya, selain 9 sekte super ini, ada beberapa sekte yang kekuatannya tidak boleh diremehkan. Lembah Mimpi Buruk dan Lembah Astrologi, Sekte Racun, Sekte Dewa Pedang, Sekte Ming. Lanjut, ayo mulai. Setelah pria itu selesai berbicara, dia juga perlahan mundur. Saat pria itu mundur, seorang pria berwajah malas berdiri perlahan di antara kerumunan, dan matanya penuh kegembiraan. Pria ini secara mengesankan berada di peringkat ke-100 dalam kompetisi perebutan poin ini. Bertanya pada senior, bisakah saya bergabung dengan keluarga kerajaan Xuanling? Pria itu juga perlahan melangkah maju, dan kemudian berkata dengan hormat kepada Raja Xuanling. Apa kekuatan Dou di bintang 4 di panggung tengah? Tentu saja, keluarga kerajaan Xuanling menyambut Anda. Raja Xuanling juga tersenyum perlahan pada pria di tanah, dan kemudian seberkas cahaya ke arah pria itu, dan pria itu muncul di belakang Raja Xuanling di saat berikutnya. Pada saat ini, pria itu juga penuh kegembiraan. Dia benar-benar bergabung dengan keluarga kerajaan Xuanling, dan masa depannya juga dijamin. Dia segera mengikuti Raja Xuanling dengan hormat. Ketika pria itu mengikuti di belakang Raja Xuanling, dia merasakan betapa tak terduganya puncak Dou Di yang kuat ini. Saya tidak menyangka bahwa yang pertama bergabung dengan keluarga kerajaan Xuanling, Dou Di bintang 4 menengah. Pria kuat Solomon juga setuju. Lanjutkan, Raja Xuanling juga berkata dengan lembut, meskipun yang ke-100 ini hanya kekuatan tahap tengah dari Dou Di bintang 4, tetapi bagaimanapun juga, dia dapat menonjol dari puluhan ribu pendatang baru ini. Saya membuktikan bahwa dia memilikinya, kekuatan tertentu. Lagi pula, jika sekte yang ingin bertahan lama, maka membutuhkan bibit yang bagus. Saya memilih Paviliun Wanhua. Seorang wanita juga berkata dengan lembut, dan kemudian pria kuat dari Paviliun Wanhua juga membawanya di belakangnya. Hei, melihat ini, Chang Yu juga menggelengkan kepalanya. Keluarga kerajaan Xuanling memiliki kekayaan yang sangat besar, dan sumber daya secara alami tidak perlu dipikirkan lagi. Adapun sekte lain, mereka juga memiliki kelebihannya sendiri, hanya saja mereka fokus pada kultivasi diri. Ini juga alasan mengapa Paviliun Dupa Pembakaran mereka memiliki jumlah murid paling sedikit. Siapapun yang bergabung dengan sekte mengejar keterampilan bertarung seni bela diri yang kuat atau sumber daya yang besar. Saya harap Raja Xuanling dan orang-orang Solomon tidak pergi terlalu jauh. Chang Yu juga menggelengkan kepalanya dan melihat ke lapangan. Saya bergabung dengan Lembah Pil. Orang yang berbicara adalah seorang pria yang mengenakan pakaian apoteker. Lembah Pil tidak diragukan lagi merupakan tujuan terbaik bagi seorang apoteker. Aku bergabung dengan Aula Api Penyucian. Orang tua saya dibunuh oleh hantu. Saya tidak perlu khawatir dalam hidup saya. Saya hanya ingin membunuh setan dan hantu dan membalas kemarahan saya, kata seorang pria dengan tatapan garang di matanya. Yang baik untuk membunuh iblis dan menghancurkan hantu. Para pembangkit tenaga di Aula Api Penyucian juga tertawa terbahak-bahak. Status mereka di Aula Api Penyucian cukup istimewa, dan mereka tidak pernah berpartisipasi dalam pertempuran antar sekte, tetapi tugas mereka tidak diragukan lagi adalah untuk berjalan di ujung pisau. Jika Anda tidak hati-hati, Anda akan mati. Namun,
tindakan aula api penyucian juga mendapat pujian dari banyak orang di Suan Santian. Aku bergabung dengan istana tak berperasaan. Ketika aku kembali, aku pasti akan membunuh mereka yang tidak berperasaan. Itu adalah seorang wanita yang berbicara, dan hanya ada keputusasaan di matanya, dan dia jelas terluka oleh cinta, jadi dia tidak punya pilihan selain bergabung dengan istana tak berperasaan. Cinta, cinta dan benci, nak, mengapa repot-repot? Orang-orang kuat dari istana tak berperasaan juga berbicara untuk menghibur. Begitu mereka memasuki istana tak berperasaan, sejak saat itu, dunia menjadi asing dan memutus cinta. Aku tidak berdamai. Wanita itu juga menangis kesakitan. Melihat ini, pria kuat di istana tak berperasaan juga melambaikan tangannya, dan seberkas cahaya putih membungkusnya, dengan balutan sinar cahaya, rasa sakit wanita itu juga sangat melemah. Nak, benar untuk bergabung dengan kami, pria kuat di istana tak berperasaan juga berkata dengan penuh kasih. Saya tahu bahwa bakat saya biasa-biasa saja, dan saya tidak dapat melampaui orang lain ketika saya mengolah doki dalam kehidupan ini. Jadi saya bergabung dengan rumah boneka, kata seorang pria dengan boneka di punggungnya, yang juga menatap rumah boneka. Kemari, pria kuat di rumah boneka itu juga menyapa. Yang ingin saya pelajari hanyalah ilmu pedang tertinggi. Jadi aku ingin bergabung dengan Wan Jianmen. Seorang pria dengan penggaris berat di punggungnya juga berkata perlahan. Orang kuat dari Wan Jianmen juga membawanya. Saya diadopsi oleh orang lain sejak saya masih kecil. Ketika saya tumbuh dewasa, ayah tiri saya mencoba mengambil kesucian saya, jadi saya membunuhnya dan melarikan diri. Saya tidak tahu apakah saya bisa bergabung dengan Solomon. Petik 2. Ayolah, kita Solomon mencakup segalanya. Tidak peduli apa statusmu di masa lalu, kamu adalah keluarga. Pria kuat Solomon juga berkata. Setelah berbicara, wanita itu juga lega, dan membungkuk kepada Solomon. Saya belum bisa menumbuhkan dendam sejak saya masih kecil, tapi saya tidak ingin menyerah. Saya ingin membuktikan bahkan jika saya tidak bisa memupuk dendam, saya masih bisa menonjol. Aku akan bergabung dengan Istana Sunyi Kuno. Seorang pria kekar juga berkata, hehe, itu wajar. Bahkan jika kamu tidak bisa mengolah doki, kamu masih bisa menonjol. Bergabung dengan kami adalah pilihan terbaik. Xiao Yan, aku pasti akan melampauimu. Saat pria kekar itu pergi, sebuah suara paksaan bergema di tanah. Dan untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, Xiao Yan menemukan bahwa suara pria kekar itu mengandung kekuatan yang tidak dapat dijelaskan, seolah-olah itu tidak hanya berbicara. Orang ini sepertinya memiliki beberapa rahasia. Raja Naga Emas juga menemukan sesuatu, dan kemudian berkata perlahan. Siapa nama anak laki-laki kekar yang baru saja bergabung dengan Istana Sunyi Kuno? Xiao Yan juga bertanya kepada orang-orang di sampingnya. Sepertinya disebut Ducun. Yueru juga berkata dengan lembut. Ducun. Xiao Yan juga bergumam, entah kenapa, Xiao Yan selalu merasa bahwa ini adalah orang yang pasti akan menjadi master. Orang-orang di tanah juga terus-menerus memilih sekte yang cocok untuk mereka, sampai saat ini, jumlah orang di tanah menjadi sedikit, tetapi tidak ada keraguan bahwa orang-orang yang tinggal adalah yang terbaik. Melihat ke langit, banyak sekte memiliki banyak bibit. Di antara mereka, keluarga kerajaan Xuanling dan Lembah Pil memiliki jumlah terbesar. Bagaimanapun, salah satu dari keduanya adalah alkemis Suan Santian. Hanya saja di belakang Chang Yu hanya ada beberapa murid yang bergabung. Hanya ada 5 orang. Sekte lain memiliki setidaknya lebih 10 saat ini. Hehe, wakil master paviliun Chang Yu, tampaknya paviliun dupa pembakaran, Anda tidak dapat memecahkan jumlah murid tahun ini. Orang Solomon juga perlahan berkata kepada Chang Yu, dan setelah berbicara, orang-orang di belakangnya juga tertawa terbahak-bahak. Dengan munculnya tawa, beberapa keraguan melintas di mata orang-orang di belakang Chang Yu, jelas memikirkan apakah akan beralih. Cukup, Chang Yu juga berkata dengan marah. Setelah kemarahan Chang Yu, orang Solomon diam. Kekuatan jiwa besar Xiao Yan di tanah juga menemukan adegan ini, dan segera bergumam, tampaknya paviliun dupa pembakaran ini lemah, dan hubungannya dengan Salomo dan keluarga kerajaan Xuanling tidak terlalu harmonis. Jumlah di tanah juga berkurang dengan cepat, tetapi Xiao Yan dan yang lainnya sama sekali tidak sabar, lagi pula, ini hanya masalah waktu. Aku akan bergabung dengan paviliun dupa pembakaran.
Itu adalah Luo Guang, Kaisar Dou bintang 4 tahap akhir yang terkenal dengan pertahanannya yang luar biasa. Chang Yu juga cukup senang ketika mendengar kata-kata itu. Lagi pula, dalam pertempuran di hutan mayat neraka, Chang Yu ingat dengan sangat jelas bahwa kekuatan pertahanan Luo Guang sangat luar biasa. Terlepas dari kekuatan Luo Guang pada tahap akhir Kaisar Dou bintang 4 saat ini, kekuatan pertahanannya sebanding dengan Kaisar Dou bintang 5. Oke, Luo Guang membuat suasana hatinya yang tidak bahagia menjadi jauh lebih baik. Hehehe, meskipun paviliun dupa pembakaran bagus, itu tidak cocok untukmu. Saya melihat bahwa atribut ki pertempuran Anda adalah bumi, dan kekuatan pertahanan Anda pasti akan mencengangkan. Lebih baik bergabung dengan kuil sunyi kuno. Orang kuat Solomon juga berbicara perlahan. Kamu, Solomon, terlalu banyak ikut campur. Sekte mana yang harus mereka ikuti adalah kebebasan mereka. Chang Yu juga berkata dengan marah. Hehehe, tapi aku hanya mengatakan yang sebenarnya. Chang Yu, wakil Master Pavilion, jangan marah. Pria Solomon juga mendengus dingin. Junior berterima kasih kepada senior, tetapi masih memutuskan untuk bergabung dengan Paviliun Dupa Pembakaran. Pria gemuk Luo Guang juga tersenyum jujur, dan kemudian tanpa ragu, dia pergi ke belakang Chang Yu. Ketika Luo Guang berada di hutan mayat sebelumnya, dia bekerja sama dengan tempat kedua. Dia bertanggung jawab atas pertahanan dirinya sendiri, dan wanita di tempat kedua. Oleh karena itu, poinnya juga cukup kaya. Dengan tambahan Luo Guang, kekuatan Paviliun Dupa Pembakaran juga semakin kuat, karena bakat Luo Guang cukup kuat, dan seiring waktu, dia pasti akan mencapai hal-hal hebat. Seorang wanita yang dikelilingi oleh ular di tangannya juga perlahan melangkah maju, dan kemudian menggigit bibirnya sedikit, jelas membenci Solomon dan Raja Xuanling di langit. Saat wanita itu muncul, mata Raja Xuanling yang agak malas bergerak sedikit di langit, dan kemudian menatap wanita itu. Aku akan bergabung dengan Paviliun Dupa Pembakaran, kata wanita itu. Nama wanita itu adalah Seruling Hijau. Dia adalah Dodi bintang 4 tahap akhir, yang sebelumnya mengejar Xiao Yan di hutan mayat. Pada saat seruling hijau muncul, Xiao Yan juga merasakan sedikit gerakan darah di tubuhnya. Gerakan semacam ini sangat kecil, jika bukan karena kekuatan jiwa besar Xiao Yan, dia pasti tidak akan menemukannya. Dengan fluktuasi seperti itu, sepertinya klan Xiao Yan juga mengerutkan kening, merenung. Kekuatan darah di tubuhnya sudah merupakan darah paling murni dari keluarga Xiao. Adapun kekuatan darah lainnya, itu sudah dikeluarkan ketika leluhur makam surgawi menukar darah untuknya. Jadi jika berfluktuasi seperti ini, mungkinkah Cailin? Xiao Yan juga mengecilkan pupil matanya, dan kemudian berkata sedikit terkejut. Xiao Yan dan Cailin sudah menikah, jadi tidak mengherankan jika Xiao Yan memiliki jejak darah Medusa di tubuhnya. Adapun fluktuasi seperti itu pasti Medusa. Apakah kamu di sini? Xiao Yan juga melihat seruling hijau. Paviliun Dupa Pembakaranmu menerima seorang wanita. Orang Solomon berkata, hehe, itu dulu, tidak bisakah kamu menerimanya sekarang? Selanjutnya, apakah aku menerima murid perempuan di Paviliun Dupa Pembakaran, tidak ada hubungannya denganmu? Chang Yu juga berbicara dengan kejam. Hehehe, orang Solomon tidak berbicara, tetapi murid Raja Xuanling di sekitarnya meledak menjadi marah. Saat dia mengatakan itu, dia melihatnya, dan itu adalah wanita seruling hijau di tanah. Oke, naiklah. Chang Yu juga tersenyum. Seruling hijau ini adalah wanita dengan kekuatan yang baik, dan berada di 10 besar dalam kompetisi perebutan poin ini juga menunjukkan kekuatannya. Tunggu, ada sedikit darah di pupil Raja Xuanling, dan niat membunuh yang samar juga menyebar. Ekspresi Chang Yu juga serius, dan kemudian menolak aura menakutkan Raja Xuanling. Kamu Medusa Gurun di bagian timur benua roh misterius, kan? Apa niat Anda bergabung dengan sekte manusia? Jangan bilang, kematian. Dengan suara menakutkan Raja Xuanling muncul kekuatan Kaisar Dou bintang 9 yang menakutkan juga tidak diragukan lagi ditunjukkan. Pada saat ini, semua sekte kuat di langit juga terkejut, tetapi mereka masih diperhatikan oleh Raja Xuanling. Semua orang tahu bahwa keluarga kerajaan Xuanling telah diganggu oleh orang-orang ular Medusa di timur Xuanling. Sekarang klan Medusa ini masih berani datang dan berpartisipasi dalam kompetisi penjarahan poin, mencoba bergabung dengan sekte.
Bukankah ini memprovokasi Raja Xuanling? Bagaimana mungkin Raja Xuanling, yang berada di Kaisar Bintang 9 Dou, membiarkannya? Batuk, batuk. Seruling hijau juga melemah oleh momentum yang tiba-tiba ini, dan ki pertempuran di tubuhnya mengeras. Memang benar aku memiliki garis Medusa, tapi siapa bilang aku tidak bisa bergabung dengan sekte manusia? Bolehkah saya bertanya? Seruling hijau berkata dengan keras kepala. Meskipun seruling hijau juga berada dalam garis Medusa, dia diadopsi oleh manusia sejak dia masih kecil, sehingga dia bisa dianggap sebagai manusia, tetapi esensinya tetap Medusa. Saya tidak menyebutkan aturan bahwa orang ular tidak dapat bergabung dengan sekte. Tapi karena ada di sini. Kalau begitu mati. Raja Xuanling berkata perlahan, tetapi dalam suaranya, tekanan yang sangat kuat langsung menyebar. Pada saat ini, seruling hijau juga menyadari bahwa Raja Xuanling ini, yang hanya ada dalam legenda di masa lalu, tidak diragukan lagi lebih kuat dari rumor. Segera setelah Raja Xuanling selesai berbicara, gelombang kematian langsung memenuhi jantung seruling hijau. Segera, banyak ular kecil dengan warna berbeda di tubuh seruling hijau menatap musuh di langit. Meskipun seruling hijau diadopsi oleh manusia, dia juga pernah mengunjungi orang ular dan mengetahui beberapa hal tentang orang ular. Hubungan antara orang ular dan keluarga kerajaan Xuanling seperti air dan api, dan pertarungan antara kedua belah pihak tidak dapat dihentikan. Tidak heran Raja Xuanling melihat ras manusia ular akan sangat marah. Bagaimanapun, Raja Xuanling melihat musuh. Raja Xuanling menyelesaikan kata-katanya, dan ki bertarung juga ditebas pada seruling hijau. Pukulan yang tampaknya biasa ini sebenarnya mengandung kekuatan yang menakutkan. Jika gelombang ini mengenai seruling hijau, maka ujung seruling hijau pasti akan sangat menyedihkan. Jatuh di tempat. Bagaimanapun, ini adalah serangan dari pembangkit tenaga tingkat Dou di bintang 9, bahkan jika itu hanya pukulan biasa. Bang bang bang. Tepat ketika semua orang berpikir bahwa seruling hijau mungkin jatuh di tempat, Chang Yu juga datang ke sampingnya dalam sekejap. Napasnya melonjak hingga batas, dan kemudian douki merah menyala juga menutupi seruling hijau, dan kemudian serangan Raja Xuanling yang tampaknya menakutkan juga lenyap. Tampaknya Chang Yu menerima pukulan dari Raja Xuanling, tetapi sebenarnya hanya Chang Yu yang tahu betapa menakutkannya kekuatan yang terkandung dalam serangan yang tampaknya acak oleh Raja Xuanling ini, dan kekuatan mengguncang tubuh Chang Yu. Juga sedikit mati rasa. Pertahanan melawan Raja Xuanling ternyata menggunakan hampir setengah dari energi dendam Chang Yu. Chang Yu, apa yang kamu lakukan? Ini adalah keluhan antara saya dan orang ular, apakah Anda ingin campur tangan? Raja Xuanling juga mendengus dingin, dengan nada tidak senang dalam suaranya. Hehe, tidak peduli bagaimana wanita ini di masa lalu, sekarang dia telah berpartisipasi dalam kompetisi penjarahan poin dan memiliki kualifikasi untuk bergabung dengan sekte, jadi karena wanita ini memutuskan untuk bergabung dengan paviliun kami, saya tentu ingin melindunginya. Chang Yu juga mendengus dingin. Mungkinkah Anda tidak tahu tentang perselisihan antara keluarga kerajaan Xuanling saya dan orang ular? Raja Xuanling juga berteriak dengan marah. Jelas, Chang Yu ini bersikeras untuk melindungi seruling hijau. Bahkan jika dia tidak berdaya, bagaimanapun juga, itu terkait dengan dua sekte. Bagaimana jika kamu tahu, kamu bisa memeriksa detail seruling hijau ini. Meskipun benar bahwa dia adalah orang ular, dia telah hidup dengan manusia sejak dia masih kecil, dan dia tidak pernah menyakiti manusia. Mungkinkah ini disamakan dengan orang ular? Jika itu masalahnya, apa perbedaan antara sekte Super Xuantian kita dengan iblis dan hantu? Chang Yu juga tahu bahwa dia jelas bukan lawan dari Raja Xuanling. Hehehe, tidakkah kamu berpikir bahwa kamu hanyalah puncak Dou di bintang 7 yang bisa meneriakiku? Raja Xuanling juga melambaikan tangannya, dan kemudian berkata dengan santai, jelas dia tidak menganggapnya serius. Kalau begitu, kamu bisa mencobanya, kata Chang Yu dingin, dengan nada tegas dalam suaranya. Jelas, jika Raja Xuanling menyerang, Chang Yu hanya bisa menggunakan pilihan terakhir. Para pendatang baru yang bergabung dengan Paviliun Dupa. Pada saat ini, Raja Xuanling juga mengerutkan kening. Dari suara tegas Chang Yu, Raja Xuanling tidak sulit untuk mendengar bahwa Chang Yu bertekad untuk melindungi seruling hijau hari ini, bahkan jika dia bersikeras melakukannya. Hasilnya akan melibatkan dua sekte, dan ketika saatnya tiba, mungkin kedua kekuatan akan saling berhadapan.
yang bukan ingin dilihat oleh Raja Xuanling. Meskipun hubungan antara keluarga kerajaan Xuanling dan Paviliun Dupa Pembakaran tidak terlalu baik, jika mereka ingin melahap Paviliun Dupa Pembakaran, itu akan melukai mereka, dan selain Paviliun Dupa Pembakaran, ada 8 sekte super yang sedang mengincar mereka, jadi Raja Xuanling sedikit merenung. Kalian berdua, tenanglah. Hari ini adalah tentang pemilihan sekte oleh murid baru. Jika Anda memiliki keluhan pribadi, Anda harus mengesampingkannya terlebih dahulu. Melihat ini, pembangkit tenaga Wan Jianmen juga menemukan bahwa ada sesuatu yang salah, dan segera berdiri dan berkata. Dengan munculnya pembangkit tenaga Wan Jianmen, Raja Xuanling dan Chang Yu juga mendengus dingin, dan kemudian langsung kembali ke tempat mereka berada. Jelas, Wan Jianmen, pemimpin 9 sekte super, benar-benar melakukannya terhadap saya. Sialan Chang Yu, aku ingin kamu mati. Raja Xuanling juga berkata diam-diam. Salomo yang kuat di sampingnya juga perlahan mengatakan sesuatu ke telinga Raja Xuanling, dan ekspresi Raja Xuanling sedikit berubah. Terima kasih, senior. Seruling hijau juga berterima kasih kepada Chang Yu, dan kemudian membungkuk sedikit kepada Chang Yu. Tidak apa-apa, seperti yang seharusnya. Ayo pergi. Setelah berbicara, Chang Yu ingin mengambil seruling hijau, tetapi menemukan bahwa seruling hijau sedang melihat seseorang di tanah. Pria itu, dengan penggaris berat di punggungnya, memancarkan aura. Kenapa kamu memiliki aura yang sama denganku? Seruling hijau juga berkata sedikit. Tetapi yang perlu kamu ketahui adalah bahwa aku jelas bukan tipe orang yang kamu pikirkan. Xiao Yan juga berkata dengan ringan. Karena seruling hijau ini memiliki kekuatan garis keturunan Medusa, fluktuasi di tubuhnya sekarang memiliki penjelasan yang masuk akal. Terlebih lagi, Xiao Yan samar-samar merasa bahwa Cailin sepertinya berada di Xuantian, karena Xiao Yan mengetahui bahwa Sol Jade, yang tidak bergerak, sebenarnya bergerak setelah mendekati Xuantian. Seruling hijau ini memiliki garis keturunan Medusa, mungkin dia tahu sesuatu. Sepertinya aku harus mencari waktu untuk bertanya padanya dengan hati-hati. Dia bergabung dengan Paviliun Dupa Pembakaran itu akan jauh lebih nyaman di masa depan. Xiao Yan tersenyum pada seruling hijau setelah dia selesai berbicara. Melihat hal ini, seruling hijau mengangguk, sebenarnya sudah memiliki jawaban di hatinya sebelumnya, jadi dia bertanya pada Xiao Yan hanya untuk memastikan. Jika Xiao Yan benar-benar membunuh keluarga kerajaan Medusa mereka dan menelan kekuatan garis keturunan mereka, fluktuasi garis keturunan pasti tidak akan begitu tenang. Lalu dia juga tersenyum pada Xiao Yan, aku akan menunggumu di Paviliun Dupa Pembakaran. Setelah berbicara, dia juga melintas, dan kemudian pergi ke belakang Chang Yu. Ketika Chang Yu mendengar kata-kata itu, dia juga tersenyum pada seruling hijau. Jika Xiao Yan ini benar-benar bergabung dengan Paviliun Dupa Pembakaran, maka mereka pasti akan percaya diri dalam kompetisi sekte berikutnya. Orang-orang ular sialan. Raja Xuanling mengangkat alisnya ketika seruling hijau mengucapkan kata-kata itu kepada Xiao Yan. Xiao Yan ini adalah juara kompetisi perebutan poin ini. Meskipun Raja Xuanling tidak percaya bahwa Xiao Yan memiliki kekuatan untuk membunuh Kaisar Hantu Kembar dalam keadaan terluka, dia harus memperhatikannya. Sepertinya sudah waktunya untuk menghabiskan darah. Kali ini, kamu tidak aman di Paviliun Dupa Pembakaran, orang kuat Solomon juga berkata. Xiao Yan, sekte mana yang ingin kamu ikuti? Raja Xuanling berkata. Saat suara Raja Xuanling jatuh, dia juga menatap Xiao Yan dengan penuh minat. Seperti yang kita semua tahu, tempat pertama di setiap kompetisi perampasan poin, tidak peduli sekte mana yang bergabung, pencapaian masa depan tidak boleh diremehkan. Oleh karena itu, pilihan Xiao Yan ini pasti akan membuat semua sekte peduli. Terkadang, beberapa sekte akan memenangkan Xiao Yan dengan segala cara, dan menawarkan harga yang cukup menggiurkan. Hei, jangan terlalu sibuk menyetujui. Lagi pula, kamu adalah pemain nomor 1 dalam kompetisi perebutan poin ini. Mengapa kita tidak memberikan sumber daya dari sekte kita masing-masing dan membiarkan mereka memilih? Orang kuat Solomon juga berkata perlahan. Ini, Xiao Yan baru saja akan berbicara, tetapi bingung dengan adegan yang tiba-tiba ini. Hei, itu normal, ini adalah perawatan pertamamu. Setelah Mu Feng selesai berbicara, dia juga menoleh untuk melihat Mu Yingying. Jika Xiao Yan tidak membalikkan keadaan, maka juaranya adalah Mu Yingying.
Aku tidak tertarik. Mu Yingying juga memperhatikan tatapan Mu Feng, dan segera mengangkat bahu acuh tak acuh. Begitukah? Xiao Yan juga tertawa. Meskipun dia sudah membuat rencana, Xiao Yan masih ingin melihat kondisi menarik dari sekte super ini. Aku akan datang dulu. Dalam kata-kata Solomon, dikenal sebagai orang aneh yang menutupi dunia, jadi kondisi yang diberikan bisa menjadi semangat juang dengan kualitas yang cukup bagus. Kata pria kuat Solomon, jiwa yang bertarung. Solomon ini benar-benar bersedia. Chang Yu juga berkata diam-diam. Semua orang di sini tahu betapa berharganya semangat juang. Setiap kali semangat juang membutuhkan banyak kekuatan kelas atas di sekte tersebut. Kualitas dan kekuatannya juga semakin kuat. Ini juga merupakan simbol dari bintang 9 Dodi yang kuat. Miliki semangat juang. Dodi bintang 9 yang kuat dengan semangat juang dan Dodi bintang 9 yang kuat yang mengira mereka tidak memiliki semua semangat juang itu seperti langit dan bawah tanah. Jiwa pertarungan. Ini adalah pertama kalinya Xiao Yan mendengar hal semacam ini, dan dia langsung terkejut. Yang disebut semangat juang berarti bahwa jika Anda melangkah ke pembangkit tenaga Kaisar Dou bintang 9, Anda dapat menyerap semangat juang setelah memasuki peringkat ke-9. Dan semangat juang, dalam arti tertentu, adalah sesuatu yang dapat sangat meningkatkan kekuatan dan efektivitas tempur seseorang. Berkelahi dengan orang-orang, memanggil semangat juang, dan menambahkan beberapa kekuatan aneh dari semangat juang dengan basis kultivasinya sendiri, untuk menangani musuh dengan lembut, ini sedikit mirip dengan kepemilikan peri api Anda. Bagaimanapun, kepemilikan peri apimu sangat sempurna, tetapi semangat bertarungnya tidak begitu lengkap, dan pasti akan ada banyak kekuatan yang meluap. Di 7 alam hari ini, ada total 108 roh juang, dengan bentuk yang berbeda. Tentu saja, tidak menutup kemungkinan bahwa beberapa roh juang yang sangat besar belum ditemukan. Namun, penampilan dari semangat juang semacam ini juga cukup ketat. Hanya monster yang berusia lebih dari puluhan ribu tahun yang memiliki peluang sangat kecil. Suara Raja Naga Emas juga terdengar pelan. Tidak heran jika Raja Xuanling ini memiliki keganasan binatang iblis di tubuhnya, jadi. Xiao Yan juga bergumam, jangan khawatir, kamu tidak perlu khawatir tentang semangat juang. Ketika kamu mencapai level itu di masa depan, semangat juang yang kamu miliki pasti tidak sebanding dengan orang-orang ini. Raja Naga Emas berkata, junior telah berterima kasih kepada senior, tetapi hanya saja perjalanan kultivasi tidak bisa terlalu ambisius, jadi junior masih memikirkan 1 atau 2. Xiao Yan juga menjawab dengan lembut. Orang kuat Salomo juga mengerutkan kening, jelas ditolak oleh Xiao Yan ini. Hehehe, Solomon benar-benar murah hati. Tapi Paviliun Wanhua saya tidak memiliki manfaat yang begitu kuat. Jika teman-teman Xiao Yan memilih untuk bergabung dengan Paviliun Wanhua saya, maka saya pikir Paviliun Wanhua juga akan memberi Anda baptisan 1000 bunga. Wanita dari Paviliun Wanhua juga berkata sedikit, tetapi semua orang tahu apa yang dia maksud. Bukankah Paviliun Wanhuamu selalu hanya menerima murid perempuan? Chang Yu juga sedikit mengernyit. Hehe, biarkan Paviliun Dupa Pembakaran membuat pengecualian untuk menerima murid perempuan, tetapi Paviliun Wanhua kami tidak dapat menerima murid laki-laki. Wanita di Paviliun Wanhua juga berkata tanpa henti. Ketika Chang Yu mendengar kata-kata itu, dia kehilangan kata-kata dan kemudian tidak berbicara. Keluhan antara Paviliun Dupa Pembakaran dan Paviliun Wanhua masih perlu diselesaikan oleh sekte masing-masing. Bagaimanapun, itu adalah keluhan dari generasi yang lebih tua, dan itu terus berlanjut ke generasi mereka. Pembaptisan 10.000 bunga. Pembaptisan Wanhua ini sangat berharga di Paviliun Wanhua. Pemilik Paviliun Wanhua perlu mengambil tindakan secara pribadi dan menggunakan metode khusus. Kotoran dalam tubuh juga akan sepenuhnya dihilangkan, sehingga ki pertempuran di dalam tubuh akan hilang, sangat murni, dan itu juga akan membantu kultivasi di masa depan. Mu Feng juga berkata dengan sedikit iri. Pembaptisan 10.000 bunga ini juga cukup bagus. Ini dapat menghilangkan kotoran dari tubuh dan dapat berkonsentrasi pada kultivasi. Kecepatan kultivasi juga dapat sangat dipercepat, dan kekuatan dalam tubuh saya terlalu berantakan. Ini benar-benar tempat yang bagus. Xiao Yan juga tertawa, jelas, jika dia benar-benar ingin memilih apa yang dibawa oleh Solomon dan Wanhua Pavilion, dia hanya akan memilih Paviliun Wanhua, lagi pula, reputasi Solomon tidak terlalu baik.
Meskipun semangat juang itu berharga, itu juga harus dinikmati dengan hidup. Hehehe, Paviliun Wanhua juga bersedia. Sejauh yang saya tahu, baptisan 1000 bunga ini hanya akan diberikan jika Anda mendapatkan banyak prestasi di Paviliun Wanhua. Saya tidak dapat membayangkan bahwa untuk memenangkan Xiaoyan ini, Anda bersedia membayar harga yang begitu tinggi. Orang kuat Salomo juga berkata. Raja Xuanling di samping juga sedikit menggerakkan matanya. Jelas, bahkan jika dia lebih kuat darinya, dia cukup tersentuh oleh pembaptisan ribuan bunga di Paviliun Wanhua. Bagaimanapun, semangat juang dalam tubuh berada di bawah kultivasi jangka panjang, ini juga akan dicampur dengan beberapa kotoran lainnya. Pembaptisan Paviliun Wanhua ini dapat menghilangkan kotoran, sehingga membuat ki pertempurannya sendiri lebih murni, dan manfaatnya terbukti dengan sendirinya. Junior terima kasih senior. Xiaoyan juga berkata dengan hormat, bagaimanapun juga Xiaoyan tidak ingin pergi ke tempat yang penuh dengan wanita. Hehehe, Paviliun Wanhua dan Solomon benar-benar murah hati. Tapi saya tidak memiliki sarana seperti itu di Aula Api Penyucian. Jika Anda bergabung dengan Aula Api Penyucian kami, saya dapat memberi Anda gulungan keterampilan bertarung peringkat abadi. Meskipun pembangkit tenaga di Aula Api Penyucian mengatakannya dengan ringan, dia memperhatikan Xiaoyan di kata-katanya. Gelarnya tidak lemah sama sekali. Dengan mata pembangkit tenaga di Aula Api Penyucian, wajar untuk menemukan aura di antara alis Xiaoyan. Niat membunuh itu jelas tidak dimiliki oleh bunga-bunga di rumah kaca, dan harus dibudidayakan hanya dengan memiliki kehidupan dan kematian yang nyata. Jika Xiaoyan ini bergabung dengan Aula Api Penyucian saya, kami memiliki kepercayaan diri untuk melatihnya menjadi penerus berikutnya. Pembangkit tenaga, Aula Api Penyucian juga berkata diam-diam. Ketika Xiaoyan mendengar ini, pupil matanya juga menyusut. Keterampilan bertarung tingkat abadi, bahkan di antara berbagai sekte di Xuantianshan, di mana kekuatannya seperti awan. Aula Api Penyucian bersedia mengeluarkan benda sebesar itu, yang juga menunjukkan bahwa Xiaoyan dalam posisi yang kuat. Karena suara para ahli di Aula Penyucian, para ahli dari sekte lain di sekitar mereka juga mengerutkan kening. Jelas, bahkan di sekte masing-masing, keterampilan bertarung tingkat abadi ini cukup penting. Aula Api Penyucian ini dapat dianggap sebagai sekte bagus. Tempat suci budidaya yang langka. Xiaoyan juga berkata dengan suara rendah. Bagaimanapun, mereka berspesialisasi dalam menangani hal-hal jahat di dunia iblis dan dunia hantu. Mereka pasti punya satu atau dua metode khusus. Suara Raja Naga Emas juga bergema di benak Xiaoyan. Nilai keterampilan bertarung tingkat abadi cukup tinggi. Pria Salomon juga mendengus dingin. Itu hanya keterampilan bertarung belaka. Jika dapat menerima murid ini, itu akan menjadi ide yang baik untuk menjadi penerus Master Aula. Orang dari Aula Api Penyucian juga berkata perlahan. Setelah berbicara, dia juga menatap Xiaoyan dengan antisipasi dan menantikan tindakan Xiaoyan. Tidak ada keraguan bahwa selama Xiaoyan menunjukkan sedikit perubahan, rubah tua di langit ini pasti akan meningkatkan tawar mereka. Junior masih berterima kasih kepada senior. Xiaoyan juga menggelengkan kepalanya. Jelas, tawar-menawar Aula Api Penyucian ini sangat berharga, tetapi Xiaoyan kepada dunia hantu dan dunia iblis tidak memiliki kebencian yang mendalam. Jadi kesempatan untuk bergabung dengan sekte ini jauh lebih kecil. Ketika orang-orang di samping Xiaoyan mendengar kata-kata itu, alis mereka sedikit bergerak. Tawaran Aula Api Penyucian ini benar-benar luar biasa. Untuk memenangkan Xiaoyan, tidak ragu untuk posisi ketua Aula. Kepala Aula dari Aula Api Penyucian bertanggung jawab atas seluruh Aula Api Penyucian, dan kekuatannya bahkan lebih kuat dari Raja Xuanling. Kata-kata yang digunakan Aula Api Penyucian untuk menarik Xiaoyan dengan tawar-menawar yang begitu mahal menunjukkan bahwa potensi Xiaoyan cukup bagus. Hei, kamu, orang Aula Api Penyucian sepertinya sudah mengetahui hasilnya, dan berkata tanpa kejutan. Melihat fluktuasi jiwa yang samar di tubuh Xiaoyan, seperti yang diharapkan, anak ini masih seorang alkemis. Bakat yang sangat menakutkan. Orang dari rumah boneka juga berkata perlahan. Kekuatan seseorang tentu saja penting, tetapi yang lebih penting, dia masih seorang alkemis. Tingkatnya tentu tidak rendah, dan bakat seperti itu cukup mencengangkan. Karena itu masalahnya, maka rumah bonekaku untuk orang yang lemah. Setelah selesai berbicara,
pria kuat di rumah boneka itu juga melirik orang Lembah Pil. Lembah Pil, keluarga kerajaan Xuanling dan Wan Jianmen, tiga raksasa sekte ini, hanya sedikit orang yang akan menyinggung mereka. Hehehe, kalau begitu terima kasih untuk rumah boneka. Jika ada kebutuhan untuk ramuan obat di masa depan, katakan saja. Seorang lelaki tua dari Lembah Pil juga berkata sambil tersenyum. Ketika rumah boneka mendengar kata-kata itu, dia juga tersenyum. Dengan kata-kata yang disukai Lembah Pil, itu akan jauh lebih nyaman di masa depan. Hei, apoteker benar-benar disukai oleh semua orang. Xiao Yan juga menemukan pemandangan di langit, dan tidak bisa menahan tawa. Jika kamu memasuki istana sunyi kuno, 8 Dunjia juga akan memberimu latihan. Pria istana sunyi kuno itu juga berkata perlahan. 8 Dunjia, ini adalah metode pemurnian tubuh yang bahkan dipuji oleh tuanku, Raja Naga Emas. Jika ada kesempatan di masa depan, mari kita berhubungan. Xiao Yan juga tertawa. Jangan khawatir, kekuatan 8 Dunjia memang kuat, tapi itu masih lemah dengan metode pemurnian tubuh klan naga kita. Dalam hal pemurnian tubuh, klan naga kita sudah cukup untuk menyaingi sekte manapun. Suara percaya diri Raja Naga Emas juga berkata, jangan khawatir, setelah kamu berhasil bergabung dengan sekte, itu akan diajarkan kepadamu. Suara Raja Naga Emas. Teknik pemurnian tubuh klan naga telah lama terdengar, dan aku tidak tahu seberapa kuat itu. Gumam Xiao Yan. Melihat Xiao Yan di tanah merenung, orang istana sunyi kuno juga tahu bahwa tidak ada kesempatan, jadi dia menggelengkan kepalanya dan melangkah mundur. Aku akan menyerah. Istana tak berperasaan. Orang-orang di istana tak berperasaan menggelengkan kepala. Jelas, Xiao Yan juga melanggar aturan mereka. Orang-orang dari Wan Jianmen juga menggelengkan kepala. Xiao Yan ini tidak merasakan niat pedang, jadi dia menyerah. Lagi pula, saat ini, Xiao Yan, dengan penggaris berat di punggungnya, sudah menjelaskan banyak masalah. Aku percaya pada pilihanmu, Chang Yu berkata dengan lembut. Sialan, paviliun dupa pembakaran ini. Xiao Yan mengerutkan kening dan cukup tertekan. Raja Xuanling juga tersenyum sedikit. Meskipun beberapa hal tidak menyenangkan baru saja terjadi, dia masih harus menjaga temperamen yang seharusnya dimiliki keluarga kerajaan. Jika Anda bergabung dengan saya, keluarga kerajaan Xuanling, kolam kekaisaran di keluarga kerajaan Xuanling akan membiarkan Anda berendam, dan sumber daya juga akan diberikan ke Anda. Dalam 70 tahun, itu akan cukup bagi Anda untuk menerobos ke abadi. Raja Xuanling perlahan berkata, ini. Mengikuti kata-kata Raja Xuanling, banyak orang di sekitarnya dari 9 sekte super juga sedikit mengernyit, jelas dikejutkan oleh kekuatan tawar-menawar Raja Xuanling. Menerobos kekuatan pertempuran abadi dalam 70 tahun. Ini tampak seperti tidak mungkin, tetapi sebenarnya bisa. Keluarga kerajaan Xuanling adalah paling kuat di benua Xuanling. Karena Raja Xuanling berani berbicara, itu jelas bukan tanpa tujuan, dan pasti ada dasarnya. Hehehe, itu benar-benar tangan yang besar. Raja Naga Emas juga berbicara perlahan. Xiao Yan juga tersenyum sedikit. Meskipun keluarga kerajaan Xuanling menawarkan kondisi yang menakutkan, Xiao Yan merasakan napas yang berbeda dari Raja Xuanling ini. Xiao Yan tidak bisa mengatakan secara jelas, tapi itu bukan hal yang baik. Bagaimana menurutmu? Raja Xuanling juga memiliki kesempatan untuk menang. Xiao Yan masih harus berterima kasih kepada Kaisar Xuanling atas kebaikannya. Bocah itu terbiasa liar, dan dia tidak terbiasa tinggal di keluarga kerajaan, jadi dia masih tidak bisa bergabung dengan keluarga kerajaan Xuanling, maaf. Xiao Yan juga berkata dengan sedikit meminta maaf. Apakah kamu tidak tahu apa yang baik atau buruk? Raja Xuanling berkata dengan marah. Hehe, kenapa kamu menindas pendatang baru seperti ini? Pria tua di samping juga berbicara perlahan, menatap Xiao Yan dengan kagum. Adapun lembah pilku, jika Anda memasuki lembah pil saya, selain 70 tahun yang dikatakan Raja Xuanling akan membantu Anda menerobos ke pertempuran abadi, Anda juga akan dapat menembus alkemis peringkat abadi dalam waktu 20 tahun. Orang lembah pil berbicara perlahan. Orang tua ini, Chang Yu juga menggelengkan kepalanya, jelas dalam kondisi yang menarik seperti itu, Xiao Yan akan benar-benar bodoh jika dia tidak bergabung. Mu Yingying, Yu Eru, dan Mu Feng di sekitar Xiao Yan semuanya terkejut. Xiao Yan, apa pilihanmu?
Yueru dan Mu Yingying juga menatap Xiao Yan. Xiao Yan juga terkejut saat ini. Jika janji Raja Xuanling bahwa kondisi Xiao Yan untuk menerobos pertempuran abadi dalam 70 tahun tidak cukup menarik, maka apa yang dikatakan orang Lembah Pil akan membiarkan Xiao Yan dipromosikan menjadi alkemis peringkat abadi dalam waktu 20 tahun adalah sangat penting. Bagaimanapun, peningkatan pemurnian obat lebih sulit daripada budidaya ki pertempuran biasa, tetapi tidak ada keraguan bahwa apoteker yang kuat lebih penting daripada pembudidaya ki pertempuran. Kekuatan Xiao Yan saat ini sudah menjadi alkemis peringkat pertama Kaisar. Setelah melewati peringkat kedua Kaisar dan peringkat ketiga Kaisar, dia adalah alkemis peringkat keempat peringkat abadi. Jangan berpikir bahwa ini hanya level kecil, kesulitan menerobos lebih sulit daripada mencapai langit. Hehehe, masih bisakah aku berganti sekte? Xiao Yan juga tersenyum kecut. Jelas, kondisi Lembah Pil ini juga membuat hati Xiao Yan yang acuh tak acuh merasa sedikit tergerak. Batuk, jangan tergoda oleh hal-hal ini. Bergabunglah dengan Paviliun Dupa Pembakaran, dan kamu akan mendapatkan lebih banyak di masa depan daripada yang kamu miliki sekarang. Selain itu, ada banyak hubungan antara api suci ini dan Paviliun Dupa Pembakaran, kata Raja Naga Emas. Hehehe, api suci. Dibandingkan dengan Seng Yan, hal semacam ini juga tidak berharga. Mendengar Seng Yan, hati Xiao Yan menjadi tenang. Lagi pula, meskipun janji yang dibuat oleh Raja Xuanling dan Lembah Pil sangat menggoda, Xiao Yan tidak bodoh. Jika sekte memupuk murid seperti ini, dia pasti akan mewarisi posisi Master Sekte di masa depan. Begitu kata-kata orang Lembah Pil keluar, tiba-tiba ada keheningan seperti kematian. Alkemis peringkat abadi, orang-orang yang hadir juga sangat jelas tentang identitas dan statusnya. Bahkan Raja Xuanling, yang telah mencapai kekuatan Dou di bintang 9, puncak Dou di harus bersikap sopan padanya. Apoteker tingkat abadi mampu memperbaiki pil obat tingkat abadi, dan orang abadi juga bersedia melayani mereka. Alkemis abadi, apa yang kamu bercanda? Mungkinkah itu Tuan Lembahmu? Raja Xuanling juga berkata perlahan. Hehehe, ini hanya bertarung dengan makhluk abadi, orang Lembah Pil juga berkata perlahan, tetapi ada tekanan yang tidak perlu dipertanyakan lagi dalam suaranya. Sial, aku tidak menyangka sebenarnya ada dosian di Lembah Pil ini. Sepertinya rencananya lebih cepat dari jadwal. Raja Xuanling juga memiliki ekspresi jelek di wajahnya, dan kemudian bergumam di dalam hatinya. Ketika orang Salomon melihat ekspresi Raja Xuanling, itu juga tidak jelas, seolah-olah dia sedang memikirkan sesuatu. Dikatakan bahwa pemilik Lembah Pil ini adalah alkemis peringkat abadi. Tidak ada yang tahu apa itu peringkat abadi, tetapi beberapa dekade yang lalu, kekuatan Tuan Lembah Pil telah mencapai puncak peringkat 9 Kaisar Dou, juga selangkah lagi, tetapi ada beberapa rumor di tahun-tahun ini. Mungkin itu memengaruhi tingkat bertarung dengan makhluk abadi. Master Lembah Pil ini bukan dosian, atau dia bisa memurnikan pil yang cukup untuk membuat dosian cukup kuat untuk membuat iri. Jika dia benar-benar menerobos dosian, maka kekuatan dan status keseluruhan dari Lembah Pil juga akan. Chang Yu di samping juga berkata perlahan. Aku tidak menyangka Lembah Pil ini begitu menakutkan. Xiao Yan juga menyeringai, cukup iri. Oke, Xiao Yan, apa pendapatmu? Orang Lembah Pil itu juga menatap Xiao Yan dengan senyum, seolah dia tidak sabaran sama sekali. Mungkin aku akan mengecewakan senior. Saya memikirkannya dan memutuskan untuk bergabung dengan Paviliun Dupa Pembakaran. Xiao Yan juga sedikit menyesal dan dengan hormat berkata kepada banyak orang di langit dengan ekspresi menyakitkan. Apa, kamu benar-benar menolak Lembah Pil? Apakah kamu tahu apa artinya itu? Tidak ingin merusak masa depanmu untuk beberapa orang. Orang Lembah Pil juga membuka pupil matanya. Karena suara Xiao Yan, banyak orang di langit juga terkejut. Mungkinkah Xiao Yan ini memiliki penyakit? Keluarga kerajaan Xuanling dan Lembah Pil, dengan tawaran yang bagus, Xiao Yan tidak bergabung, tetapi akhirnya bergabung dengan Paviliun Dupa Pembakaran ini. Meskipun kekuatan keseluruhan dari Paviliun Dupa Pembakaran termasuk di antara 9 sekte super, tetapi tidak sebanding dengan keluarga kerajaan Xuanling dan Lembah Pil. Keluarga kerajaan Xuanling ini adalah eksistensi yang sangat kuat. Di benua ini,
Selain itu, keluarga kerajaan Xuanling bersedia menggunakan sumber daya keluarga kerajaan untuk membantu Xiao Yan menerobos pertempuran abadi dalam 70 tahun. Jangan berpikir itu mudah untuk dikatakan, kekuatan Xiao Yan ada di tahap awal Kaisar Dou Bintang 4, dan ada tanda-tanda samar menembus tahap tengah Kaisar Dou Bintang 4, tapi dia masih panjang, jauh dari Dou Xian. Jika Xiao Yan bergabung dengan keluarga kerajaan Xuanling, itu tidak diragukan lagi berarti dia telah melangkah ke tingkat Dou Xian. Dengan bakatnya dan sumber daya yang besar dari keluarga kerajaan Xuanling, menerobos Dou Xian dalam waktu 70 tahun sudah dekat. Melihat Lembah Pil, selain didasarkan pada keluarga kerajaan Xuanling, dia juga bersedia membantu Xiao Yan ke apoteker peringkat abadi. Kualifikasi untuk melawan abadi, di samping potensi mengerikan dari pemurnian obat tingkat abadi. Lagi pula, meskipun Lembah Pil ini jarang memperdebatkan peringkat sekte super, statusnya tidak tergoyahkan. Xiao Yan, kamu harus memikirkannya. Pria tua Lembah Pil berkata, dan mendengus pada Xiao Yan. Yah, pikirkanlah dengan jelas. Junior Xiao Yan, bergabung dengan Paviliun Dupa Pembakaran, aku ingin tahu apakah para senior akan menerimanya. Xiao Yan juga memandang Chang Yu dengan penuh minat. Dia juga mengembangkan ki atribut api. Orang-orang di hutan mayat Yin dan Paviliun Dupa Pembakaran juga memiliki beberapa kebaikan dan kata-kata tuannya Raja Naga Emas, Xiao Yan juga bersedia bergabung dengan sekte ini. Hei, nak, Chang Yu juga tertawa, lalu melambaikan tangannya, Xiao Yan muncul di belakang Chang Yu. Sial, Chang Yu, obat macam apa yang kamu berikan kepada anak ini untuk membuatnya mau bergabung dengan Paviliun Dupa Pembakaranmu? Orang Lembah Pil itu berkata dengan marah. Kali ini, dia telah menerima surat dari kepala Lembah Pil. Pastikan untuk membawa tempat pertama ini kembali. Bagaimanapun, tempat pertama dalam kompetisi penjarahan poin ini berbeda dari yang sebelumnya. Kali ini dalam kompetisi penjarahan poin, kebetulan Kaisar Hantu Kembar menerobos segel, jadi kualitas yang pertama tempat itu jauh lebih baik daripada kompetisi sebelumnya. Bergabung dengan Paviliun Dupa Pembakaran, Chang Yu berkata dengan aura yang kuat. Kamu, orang Lembah Pil itu juga marah, menatap Chang Yu dengan sedikit kebencian, seolah-olah perang akan segera pecah. Oke, karena dia sudah memutuskan, biarkan saja. Bukankah ada bibit yang bagus di bawah sana? Wanita dari Paviliun Wanhua yang berbicara. Orang Lembah Pil juga mendengus dingin, dan kemudian berhenti menatap Chang Yu, tetapi kemarahan di hatinya tetap tidak berkurang. Lihatlah, ini semua salahmu. Chang Yu juga melihat Xiao Yan di belakangnya dan tersenyum. Itu bukan urusanku. Xiao Yan juga merentangkan tangannya tanpa daya. Omong-omong, mengapa senior tahu aku akan bergabung dengan Paviliun Dupa Pembakaranmu? Xiao Yan juga bertanya dengan ragu. Hehehe, tentu saja aku tahu. Chang Yu juga tertawa. Senior Monumen 9 Jiwa sudah memberitahu, kan? Xiao Yan juga menebak. Kamu pintar. Chang Yu juga tertawa. Hei, aku merasa seperti jatuh ke dalam jebakan. Xiao Yan juga tidak berdaya, lalu menatap orang di tanah. Karena tempat pertama dalam kompetisi perebutan poin telah memilih sektenya sendiri, maka masalah ini akan dihentikan. Saya tidak tahu sekte mana yang ingin Anda ikuti. Wanita di Paviliun Wanhua juga berbicara, tetapi matanya terus menatap Yueru. Aku akan datang dulu, aku juga bergabung dengan Paviliun Dupa Pembakaran. Mu Feng juga berkata, dan dengan mudah pergi ke belakang Chang Yu. Dengan tambahan Mu Feng, Raja Xuanling dan Salomon sedikit tidak senang di wajah mereka, tetapi mereka tidak melakukannya. Bagaimana dengan kalian berdua wanita? Pada saat ini, dua pria istana tak berperasaan dan Paviliun Wanhua juga menatap kedua wanita di tanah dengan mata cerah. Karena kedua sekte tersebut sebagian besar adalah murid perempuan, hampir tidak ada murid laki-laki, jadi mereka juga cukup tertarik pada wanita. Mu Yingying mengenakan perhiasan perak di kepalanya, dan dia cukup hidup dengan kuncir kuda ganda yang cantik. Dan Yueru juga memiliki rambut panjang yang berkibar, dan 3000 sutra jatuh seketika, jadi dia memiliki temperamen seperti peri. Aku tidak menyangka apa yang dikatakan Xiao Yan itu benar. Saya benar-benar bergabung dengan Paviliun Dupa Pembakaran. Namun, Xiao Yan ini juga menarik. Api di tubuhnya benar-benar dapat bergabung sedemikian rupa. Ini adalah pertama kalinya saya melihatnya,
dan dalam menghadapi kondisi yang menggoda seperti itu, dia tidak tertarik sedikit pun. Dan sepertinya memiliki bau saudara Yanqi, aku harus mengikutinya, dia seharusnya bukan orang jahat. Mu Yingying juga dengan cepat bergumam dalam hatinya, dan kemudian dia sedikit mengagumi Xiao Yan. Setelah berpikir singkat, Mu Yingying juga bergerak sedikit, maju selangkah, dan kemudian perlahan berkata kepada orang-orang kuat di langit, junior ini telah memutuskan untuk bergabung dengan Paviliun Dupa Pembakaran. Suara seperti lonceng perak memenuhi seluruh puncak gunung, dan semua orang bisa mendengarnya dengan jelas. Jika kamu bergabung dengan keluarga kerajaan Xuanlingku, maka perlakuannya akan sama persis dengan apa yang baru saja kukatakan kepada Xiao Yan. Raja Xuanling juga berkata, karena dia telah melepaskan pendatang baru yang berbakat, Mu Yingying ini tidak bisa dilepaskan. Junior berterima kasih kepada senior, tetapi setelah memikirkannya, Paviliun Dupa adalah yang paling cocok untukku, jadi aku mungkin tidak dapat bergabung dengan keluarga kerajaan Xuanling. Mu Yingying juga tersenyum sedikit. Meskipun Mu Yingying juga menarik untuk sekte super seperti itu, tetapi setelah memikirkannya, dia juga merasa bahwa tidak banyak sekte yang cocok untuknya. Kata-kata Solomon sangat tidak cocok untuknya. Sekte yang sangat misterius ini memberi kesan buruk pada Mu Yingying pada pandangan pertama, jadi Mu Yingying pasti tidak akan bergabung dengannya. Adapun aula api penyucian, Mu Yingying tidak terlalu tertarik. Bagaimanapun, Mu Yingying bukan orang yang mencintai perang, jadi dia tidak terlalu tertarik dengan aula api penyucian yang bertarung dan membunuh. Aula sunyi kuno, dengan sosok ramping Mu Yingying, dia pasti tidak akan bergabung. Lagi pula, hampir tidak ada gadis yang akan memilih teknik pemurnian tubuh, dan sosok seorang gadis sangat penting. Adapun istana tak berperasaan, Wan Jianmen dan lembah Pil, Mu Yingying juga memikirkannya, lalu menggelengkan kepalanya, jelas tidak tertarik. Adapun keluarga kerajaan Xuanling, Mu Yingying samar-samar merasakan aura yang mendominasi, dan dengan karakter Mu Yingying, dia pasti tidak akan bergabung. Jadi setelah memikirkannya, saya memutuskan untuk bergabung dengan Paviliun Dupa Pembakaran. Tentu saja, ini karena dendam atribut api saya, tetapi yang lebih penting, tampaknya ada hubungannya dengan Xiao Yan. Lagi pula, Mu Yingying juga ingin cari tahu tentang rahasia api di tubuh Xiao Yan. Brengsek, apa yang terjadi di Paviliun Dupa Pembakaran ini? Ketika Raja Xuanling mendengar ini, seolah-olah ada firasat buruk muncul di hatinya. Mu Yingying ini benar-benar, Xiao Yan juga tidak berdaya. Dia tidak tahu mengapa Mu Yingying bergabung dengan Paviliun Dupa Pembakaran. Menurut dugaan Xiao Yan, Paviliun Wanhua adalah yang paling cocok untuknya. Pada saat ini, Mu Yingying sudah berada di puncak Kaisar Dou Bintang 4, dan menerobos ke Kaisar Dou Bintang 5 sudah dekat, dan jika bukan karena Kaisar Hantu Kembar di akhir kompetisi perebutan poin, Mu Yingying harusnya tempat pertama ini. Apa yang ingin dilakukan Mu Yingying? Yueru juga menggigit bibirnya sedikit, jelas sedang memikirkan sesuatu. Kemudian Yueru menatap Xiao Yan di langit, dan kemudian menatap Mu Yingying. Mungkinkah dia ingin? Kemudian Yueru sepertinya memikirkan sesuatu. Terkadang intuisi wanita agak menakutkan. Bagaimana denganmu, sekte mana yang akan kamu ikuti? Wanita dari Paviliun Wanhua juga bertanya. Meskipun bakat dan kekuatan Mu Yingying cukup bagus, tetapi sistem pilihan bebas semacam ini, karena orang lain telah memutuskan untuk bergabung dengan Paviliun Dupa Pembakaran, mereka tidak pandai berbicara. Tapi untuk Yueru, orang dari Paviliun Wanhua tidak berencana untuk melepaskannya begitu saja. Orang lain mungkin hanya tahu sedikit, tetapi bagi mereka Paviliun Wanhua, identitas pewaris sangat penting. Wanita bernama Yueru ini harus diambil. Generasi muda juga memutuskan untuk bergabung dengan Paviliun Dupa Pembakaran. Yueru juga memikirkannya lagi, dan kemudian Yueru terus menatap Mu Yingying dan Xiao Yan, lalu berkata. Mu Yingying tampaknya tidak tahu bahwa Yueru ingin bergabung dengan Paviliun Dupa Pembakaran, tetapi di hutan mayat Yin, hubungan antara Yueru dan Xiao Yan pasti sangat baik, jadi dia tidak terlalu memikirkannya. Seperti semua orang tahu, Yueru memiliki identitas pewaris, dari semua aspek, itu adalah yang paling cocok untuk bergabung dengan Paviliun Wanhua, tetapi Yueru tampaknya khawatir tentang hal-hal lain, jadi keputusan ini untuk sementara diubah. Yueru, kamu, Xiao Yan juga menatap ke arah Yueru,
seolah-olah dia benar-benar terkejut dengan ini. Hehehe, sepertinya wanita ini memiliki emosi yang berbeda terhadapmu. Di dalam tubuh suara Raja Naga Emas juga terdengar perlahan. Yueru, kenapa kamu? Aku sudah punya keluarga, aku tidak ingin mengecewakan kebaikanmu. Xiaoyan juga bergumam dalam hatinya, jelas merasa sangat tidak berdaya dengan tindakan Yueru. Mendengar ini, Chang Yu juga cukup lega, dia hendak melambaikan tangannya dan mengambil Yueru, tetapi tiba-tiba, wanita dari paviliun Wanhua tiba-tiba meninggalkan langit dan diam-diam muncul di samping Yueru. Tunggu sebentar, aku punya beberapa kata untuk disampaikan padanya. Wanita di paviliun Wanhua tidak terburu-buru, bibirnya bergerak sedikit, dan kemudian dia berbisik ke telinga Yueru, seolah-olah dia mengatakan sesuatu, wajah Yueru yang kesal. Kemudian pipinya memerah. Bagaimanapun, tidak peduli apa, Yueru tetaplah seorang wanita, jadi dalam hal hubungan antara pria dan wanita, Yueru mengerti sedikit. Kalau begitu aku akan bergabung dengan paviliun Wanhua. Yueru juga pulih waktu yang singkat, lalu menatap Xiaoyan di langit, tersenyum padanya, dan kemudian menatap Mu Yingying dengan tatapan musuh di matanya. Menunjukkan bahwa Yueru tidak akan pernah menundukkan kepalanya dengan mudah. Dia juga seorang wanita, meskipun Mu Yingying tidak tahu apa yang dimaksud Yueru, dia juga menemukan beberapa hal lain di mata Yueru. Apa yang terjadi dengan Yueru? Sepertinya aku mencuri sesuatu darinya. Mu Yingying menggelengkan kepalanya sedikit. Di puncak gunung saat ini, sinar cahaya warna yang berbeda juga menyebar. Orang-orang utusan sekte masing-masing memimpin tim. Kali ini para pendatang baru bergabung dengan sekte masing-masing. Sejak pilihan Mu Yingying dan Yueru, Mu Yingying telah bergabung dengan paviliun dupa pembakaran, dan Yueru pasti telah bergabung dengan paviliun Wanhua di bawah suara wanita di paviliun Wanhua. Meskipun Xiaoyan memiliki kekuatan jiwa yang besar, mudah untuk mengetahui apa yang dikatakan oleh orang paviliun Wanhua kepada Yueru, tetapi Xiaoyan tidak melakukannya. Xiaoyan juga percaya bahwa Yueru perlahan akan melepaskannya, cinta ini. Orang dari paviliun Wanhua berkata kepada Yueru, jika kamu ingin bersama dengan kekasih kecilmu, bergabunglah dengan kami di paviliun Wanhua. Berdasarkan status Anda sebagai pewaris, kamu juga dapat memperoleh sumber daya yang sangat besar di paviliun Wanhua. Lain kali ketika kamu melihatnya, itu tidak akan menjadi hambatannya, dan tidak akan mudah untuk menangkap hatinya. Petik 2. Adapun wanita bernama Mu Yingying, tidak ada masalah. Wanita dari paviliun Wanhua berbisik di telinga Yueru. Tapi, Yueru juga sedikit ragu. Terlalu lengket tidak baik. Wanita paviliun Wanhua melanjutkan. Oke, kata Yueru sedikit enggan. Meskipun Chang Yu senang, dia juga tahu identitas pewaris Yueru, jadi dia tidak memaksa Yueru untuk bergabung. Bergabung dengan paviliun pembakaran dupanya sendiri menahan perkembangan masa depan wanita itu. Chang Yu secara alami menemukan beberapa hubungan yang tidak biasa antara Xiaoyan dan Yueru. Tidak apa-apa untuk berpisah. Chang Yu juga berkata perlahan. Selain itu, sebagian besar orang-orang berbakat bergabung paviliun dupa pembakaran. Mereka juga harus memberikan beberapa pendatang baru kepada sekte lain. Lagi pula, paviliun dupa pembakaran hanya dengan Salomon dan keluarga kerajaan Xuanling, hubungannya tidak harmonis, sekte lain, hubungannya tidak buruk. Segera, Yueru menggelengkan kepalanya, dan kemudian langsung menuju ke belakang wanita paviliun Wanhua. Pada saat ini, kompetisi perebutan poin dapat dianggap sebagai akhir yang sebenarnya. Hehehe, kali ini kompetisi perampasan poin benar-benar berliku-liku. Orang lembah pil memandang Xiaoyan dengan sedikit penyesalan. Sepertinya paviliun dupa pembakaran Anda akan naik kali ini. Orang-orang di istana boneka juga tertawa. Jelas, hubungan antara paviliun dupa pembakaran dan Salomo dan keluarga kerajaan Xuanling tidak harmonis, dan hubungan dengan sekte lain ini juga cukup harmonis. Kalau begitu aku akan meminjam kata-kata keberuntunganmu. Chang Yu juga tersenyum dan melihat sekelompok orang di belakangnya. Jelas, Chang Yu tidak berharap begitu banyak orang untuk bergabung dengan paviliun dupa pembakaran kali ini. Ini adalah sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya. Ada juga Xiaoyan yang berbakat dan kuat, Mu Yingying dan Mu Feng. Kalau begitu, bawa pulang. Dalam kompetisi Zhongmen 8 tahun kemudian, aku juga menantikan penampilan kalian. Orang lembah pil juga tertawa. Raja Xuanling juga mendengus dingin,
dan kemudian pergi. Dia hanya ingin pergi dengan pendatang baru di belakangnya, tetapi tiba-tiba dicegat. Raja Xuanling, jangan terlalu sibuk untuk pergi. Sebelum kompetisi perebutan poin, kami sepakat untuk memberikan tempat pertama dalam kompetisi perebutan poin ini kualifikasi untuk berendam di kolam kekaisaran. Sekarang, setelah keputusan kami, jumlah orang telah meningkat, saya tidak tahu apakah itu penting. Chang Yu juga tersenyum perlahan. Tentu saja penting. Raja Xuanling juga mendengus dingin, tetapi siapapun yang memiliki kebijaksanaan dapat menemukan bahwa rasa sakit di mata Raja Xuanling tidak dapat disembunyikan. Awalnya, jika orang-orang ini bergabung dengan keluarga kerajaan Xuanling, kolam kekaisaran secara alami tidak akan menjadi masalah, tetapi sekarang mereka telah bergabung dengan Paviliun Dupa Pembakaran, yang bukan merupakan hubungan yang baik dengan keluarga kerajaan Xuanling. Kalau begitu aku akan berterima kasih kepada Raja Xuanling untuk 3 murid Paviliun Dupa Pembakaranku. Setelah Chang Yu selesai berbicara, dia juga menyaksikan Raja Xuanling pergi. Saat suara Chang Yu jatuh, banyak orang di sebelahnya tiba-tiba berbalik. Ini adalah sekte paling beruntung, dan ketiganya dengan kekuatan dan bakat yang menakutkan semuanya bergabung dengan Paviliun Dupa Pembakaran. Dan pewaris yang juga ingin bergabung dengan Paviliun Dupa Pembakaran, jika tidak ada perubahan besar, maka Paviliun Dupa Pembakaran akan menjadi pemenang terbesar kali ini. Sepertinya Paviliun Dupa Pembakaran ini juga akan bangkit. Para utusan sekte di sekitarnya juga tahu di dalam hati mereka, dan setelah menyapa Chang Yu, mereka pergi satu demi satu. Pada saat ini, hanya ada orang-orang dari Paviliun Wanhua dan Paviliun Dupa Pembakaran yang tersisa di puncak gunung. Kita harus pergi juga, Chang Yu juga berkata perlahan. Senior, tunggu sebentar. Xiao Yan juga menatap Yueru, yang ada di sampingnya, dengan mata yang salah. Dia langsung tahu bahwa dia tidak bisa begitu kejam. Lagi pula, ketika dia berada di keluarga Yue, dia diurus oleh keluarga mereka, dia segera melunak, dan kemudian perlahan berjalan. Hei, ketika kamu pergi ke Paviliun Wanhua, kamu masih harus menyingkirkan karakter lemahmu. Lagi pula, persaingannya ketat di mana-mana. Tapi jika ada yang menggertakmu, aku akan menjadi orang pertama yang membantumu. Xiao Yan juga tersenyum dan berjalan kembali. Meskipun hanya beberapa kalimat pendek, Yueru cukup senang saat mendengarnya, yang membuktikan bahwa Xiao Yan masih memiliki beberapa emosi yang berbeda terhadapnya. Aku akan menyusulmu dalam waktu singkat. Mungkin lain kali kita bertemu, kamu tidak akan bisa bertarung. Yueru juga menahan air mata di matanya yang indah dan berkata kepada Xiao Yan. Ayo pergi. Xiao Yan juga menatap Yueru dan berkata, ya. Yueru menjawab sedikit dan kemudian menghilang dari pandangan banyak pendatang baru yang tersisa dari Paviliun Dupa Pembakaran di bawah kepemimpinan orang-orang kuat dari Paviliun Wanhua. Akhirnya pergi, itu bisa dianggap mencekikku. Suara malas juga muncul, dan kemudian sosok yang akrab muncul di depan Xiao Yan. Xiao Yi. Sejak dia datang ke puncak gunung, Xiao Yan tahu bahwa identitas Xiao Yi pasti akan ditemukan oleh yang kuat di sini. Jadi dia juga mencari bantuan dari tuannya, Raja Naga Emas, dan menggunakan metode rahasia untuk menyembunyikannya di tempat yang tersembunyi. Teknik Raja Naga Emas, bahkan kekuatan Raja Xuanling, tidak dapat ditemukan, meskipun dia tidak khawatir. Ini, Chang Yu juga berkata sambil tersenyum, jelas Xiao Yan ini masih banyak pikiran. Hei, ini saudaraku. Xiao Yan juga tertawa. Jelas, dia juga menemukan situasi Paviliun Dupa Pembakaran barusan, jadi dia harus segera menyembunyikan, agar tidak diketahui di masa depan ketika mereka bertarung. Dengan penglihatan Chang Yu, dia secara alami menemukan bahwa kekuatan Xiao Yi cukup bagus, tetapi dia tidak terlalu terkejut, bagaimanapun, dia telah melihat orang ini di hutan mayat Yin. Kalau begitu aku akan bergabung dengan Paviliun Dupa Pembakaran juga. Xiao Yi juga tersenyum perlahan, api putih susu meluap di sekujur tubuhnya. Oke, Chang Yu juga tertawa. Ayo pergi, aku akan membawamu kembali ke Paviliun Dupa Pembakaran dulu. Chang Yu melambaikan tangannya, dan kemudian api di sekujur tubuhnya muncul, berubah menjadi sinar cahaya untuk menutupi semuanya. Akhirnya berakhir, sekarang saatnya untuk mulai mencari api suci. Xiao Yan bergumam. Di puncak gunung, dengan pembagian murid,
kompetisi perebutan poin dapat dianggap sebagai akhir yang sebenarnya. Xuantianshan, yang terletak di tanah paling subur di benua Xuanling. Di sini, ada banyak orang yang mampu dan orang-orang aneh dan harta karun dari surga dan bumi, dan itu adalah tempat benua Xuanling. Tampaknya orang-orang yang tak terhitung jumlahnya lahir setiap hari, dan banyak sekte lahir atau dihancurkan, tetapi tanpa kecuali, status 9 sekte super ini belum terguncang selama hampir 1000 tahun. 9 sekte super selalu mengakar kuat di 9 gunung. Tidak peduli seberapa berbakat orang muncul, mereka tidak dapat menggoyahkan status 9 sekte super sedikit pun. Bagaimanapun, 9 sekte super telah berdiri di Xuantian selama hampir 1000 tahun, dan latar belakang masing-masing juga sangat menakutkan. Dalam 3 hari Xuan, juga sangat jelas. Secara umum, itu adalah 9 gunung dan 1 kota. 9 gunung secara alami adalah pegunungan dengan energi kaisar terkuat dalam 3 hari Xuantian. Kesembilan sekte super telah menggunakan cara khusus untuk melindungi mereka, sehingga kekuatan besar sekte masing-masing telah mendirikan sekte di pegunungan, dan sekarang ada 9 sekte super. Tempat-tempat di mana 9 sekte super berada semuanya di puncak 9 gunung dengan kaisar Qi yang paling kuat. Adapun Qi kaisar ini, sangat cocok, kekuatan yang diserap oleh Dou Di kuat. Tetapi karena itu, tidak diketahui apakah berkultivasi di dalamnya dapat meningkatkan kecepatan kultivator. Namun, itu juga merupakan dasar dari kekuatan 9 sekte super. 9 gunung itu adalah Huashan, Taishan, Songshan, Hanshan, Tianshan, Wanhuashan, Danshan, Yinshan, dan Duanshan. Paviliun dupa pembakaran terletak jauh di atas Gunung Huashan. Gunung Huashan adalah puncak dari 9 gunung. Kaisar Qi juga sangat kuat, dan juga dapat menempati peringkat pertama di antara 9 gunung. Hanya saja aku tidak tahu mengapa, Kaisar Qi Gunung Huashan telah sangat menurun, dan sekarang telah menjadi ekor dari 9 gunung. Namun, meskipun itu adalah ekor 9 gunung, itu jauh lebih kaya daripada Kaisar Qi dari tempat lain di Xuantian, jadi ada banyak murid yang telah bergabung dengan Paviliun Dupa Pembakaran. Ada desas-desus bahwa ada batu-batu padat di mana-mana di Huashan. Batu-batu itu mengandung banyak energi atribut api. Setelah menyerapnya, itu akan memiliki banyak manfaat bagi tubuh. Oleh karena itu, ini adalah masalah bagi dupa yang terbakar, Paviliun. Ini juga merupakan kabar baik bagi para murid, bagaimanapun juga, batu-batu ini tampaknya secara alami mampu menyerap energi atribut api untuk disimpan. Petik 2. Paviliun Wanhua terletak di Gunung Wanhuashan. Ini adalah pegunungan terindah di antara 9 gunung. Ini adalah pegunungan yang sangat cocok untuk anak perempuan. Di antara pegunungan Wanhua, bunga yang tak terhitung jumlahnya dan sungai besar adalah yang paling terkenal, tetapi bunga yang tampaknya indah juga mengandung racun yang sangat beracun. Ketika datang ke sungai, para wanita di Paviliun Wanhua semuanya sangat pandai dalam air. Bagaimanapun, mereka tinggal di kota air, dan dikabarkan bahwa Paviliun Wanhua dibangun di mata air dengan pemandangan paling indah di Gunung Wanhua. Terlebih lagi, ada desas-desus bahwa tidak hanya pemandangan di Gunung Wanhua yang sangat indah, tetapi bahkan para murid di Paviliun Wanhua semuanya cantik. Aula sunyi kuno terletak di Gunung Songshan. Aula sunyi kuno terutama didasarkan pada teknik pemurnian tubuh, jadi setiap hari Anda dapat melihat murid sektenya bolak-balik antara puncak gunung dan kaki gunung. Ini disebut untuk latihan, dan hanya milik mereka sendiri, orang sudah tahu apa tujuannya. Aula api penyucian, untuk sekte yang sangat dipuji karena berurusan dengan setan dan hantu, itu juga terletak di atas Hanshan. Hanshan, pegunungan misterius yang dikelilingi oleh awan dan asap sepanjang hari, tetapi beberapa orang dalam tahu bahwa tampaknya ada sangat sedikit orang yang tertinggal di sekte ini. Bagaimanapun, metode kultivasi sekte ini cukup istimewa, dan mereka sepertinya tidak akan keluar. Berburu dan membunuh makhluk dari dunia iblis atau dunia hantu. Namun, setiap kali aula api penyucian membunuh lawan yang kuat di alam iblis dan hantu, itu akan mengumumkannya kepada dunia, sehingga telah memenangkan pujian dari banyak orang selama bertahun-tahun. Salomon, sangat sedikit orang yang tahu tentang sekte yang agak misterius ini. Mereka hanya tahu bahwa itu terletak di atas Gunung Yinshan. Gunung Yinshan, pegunungan yang tidak damai, begitu seseorang melangkah ke dalamnya, akan ada penghilangan yang aneh.
Ini juga membuat reputasi Solomon tidak terlalu bagus. Lagi pula, bagaimana dia bisa menghilang tanpa alasan? Bahkan jika orang lain masuk karena kesalahan, itu tidak akan membunuhnya. Yang paling penting adalah mengingatkannya. Jadi sekte lain juga waspada terhadap Solomon. Lagi pula, jika hal semacam ini tidak rumit, tidak ada yang akan melakukannya. Rumah boneka terletak di puncak Gunung Taisan. Orang-orang dari rumah boneka cukup unik dalam bertarung. Mereka tidak menggunakan ki pertempuran, tetapi menggunakan ki pertempuran atau kekuatan khusus untuk mengendalikan boneka untuk bertarung. Taisan adalah pegunungan dengan puncak yang megah. Ini adalah tempat dengan ketinggian tertinggi dan pemandangan terluas. Di puncak Gunung Taisan, seluruh Suantian-Santian dapat dilihat. Dan Lembah Pil, terletak di Gunung Danshan, adalah gunung paling aneh di antara 9 gunung. Kualitas bahan obat yang ditanam di sini akan lebih baik daripada di tempat lain, dan waktu akan sangat dipersingkat. Banyak orang di Lembah Pil belum menemukan rahasianya, tetapi Danshan selalu menjadi tempat suci di hati orang-orang Lembah Pil. Lagi pula, sebagian besar Lembah Pil adalah apoteker. Tidak peduli seberapa kuat Anda dalam memurnikan obat, tanpa bahan obat, itu sangat tidak berdaya. Istana tak berperasaan terletak di Gunung Duanshan. Gunung Duanshan, sebenarnya berasal dari suatu tempat di pegunungan yang disebut tebing Wangduan. Mereka yang bergabung dengan istana tak berperasaan harus memotong 7 emosi dan 6 keinginan. Jika Anda tidak memotong emosi dan keinginan Anda tidak akan bisa melompat dari tebing kelupaan. Tebing yang terlupakan terbagi menjadi 2 bagian dari puncak Gunung Duanshan. Wanjianmen terletak di pegunungan Tianshan. Tianshan adalah gunung logam yang sangat besar, itulah sebabnya Wanjianmen telah menjadi pemimpin dari 9 sekte super untuk waktu yang lama. Bagaimanapun, pedang tertinggi dimaksudkan untuk bekerja sama dengan senjata ajaib yang terkenal, dan kekuatan Wanjianmen memang layak, nomor 1. Dan yang disebut satu kota, tentu saja, keluarga kerajaan Xuanling banyak tenaga dan sumber daya material untuk mencegah invasi keluarga Medusa, dan membangun tembok besar hitam yang membentang ratusan mil. Hanya untuk bertahan melawan keluarga Medusa. Keluhan antara keluarga kerajaan Xuanling dan Medusa juga berlanjut selama beberapa generasi, sehingga sekarang, apakah itu keluarga kerajaan Xuanling atau garis keturunan Medusa, mereka bermusuhan. Huasan, pegunungan dengan beberapa sejarah dan warisan yang indah, sebelum Ki Kaisar berkurang, paviliun dupa pembakaran ini menghasilkan banyak raksasa terkenal. Hehe, hampir sampai. Di kaki Gunung Huasan, sebuah ruang bergetar sedikit, dan kemudian Chang Yu perlahan muncul bersama dengan suara itu. Di belakangnya, sekelompok pendatang baru juga memandang pegunungan di depannya dengan heran, tinggi, langsung ke langit, tak terbatas sejauh mata memandang. Ini adalah kesan pertama yang dimiliki banyak pendatang baru tentang pegunungan nomor 1. Paman, di mana paviliun dupa pembakaran kita? Seorang murid pemula juga berbicara perlahan. Hehe, jangan khawatir, paviliun dupa pembakaran kami ada di puncak Gunung Huasan. Ada formasi pelindung, formasi pembakaran surga di Gunung Huasan. Bagian dalam formasi pembakaran surga sangat ganas. Jika tidak ada yang memimpin, orang biasa akan terluka parah atau mati, dan ada ruang di dalamnya, yang kami sebut wilayah surga pembakaran, dan dupa pembakaran kami. Chang Yu juga berkata perlahan. Formasi pembakaran surga, Mu Feng juga berseru, jelas terkejut dengan suara Chang Yu. Mendengar ini, Xiao Yan juga menoleh untuk melihat Mu Feng, jelas dia cukup asing dengan formasi surga yang terbakar dan wilayah surga yang terbakar ini. Formasi pembakaran surga ini cukup kuat. Legenda mengatakan bahwa itu adalah formasi yang diciptakan oleh abadi pertempuran tertentu dengan semua upaya hidupnya. Formasi ini sangat kuat dan terutama berfokus pada atribut api. Mu Feng juga bergumam. Xiao Yan mengangkat kepalanya dengan penuh minat dan melihat ke atas Huasan dari bawah. Seiring dengan matanya, ada juga kekuatan jiwa yang sangat murni, mencoba menjelajahi beberapa rahasia Huasan. Secara alami, Chang Yu yang berada di sampingnya juga memperhatikan tindakan Xiao Yan, dan kemudian dia tidak banyak bicara, tetapi tersenyum perlahan. Ini. Kekuatan jiwa Xiao Yan baru saja menyebar ke jarak beberapa ratus meter. Di bawah kendali Xiao Yan, dia menuju puncak Gunung Huasan, tapi tiba-tiba ditelan oleh kekuatan yang tidak bisa dijelaskan. Ini menakutkan Xiao Yan.
Jejak kekuatan jiwanya barusan tidak lemah, dan kekuatan jiwa di puncak tingkat kaisar benar-benar ditelan dalam sekejap. Itu adalah formasi terluar dari formasi pembakaran surga. Chang Yu juga melihat keraguan Xiao Yan, dan berkata, formasi pembakaran surga yang membara ini sesuai dengan reputasinya di masa lalu. Xiao Yan menatap awan dan kabut di tengah gunung. Di mana, itu harus menjadi formasi luar dari formasi pembakaran surga, dengan formasi penjaga yang begitu menakutkan. Gunung Huasan, yang cukup kaya akan energi kaisar, ini adalah kota paviliun dupa pembakaran. Ayo pergi, batasan formasi pembakaran surga ini membuatmu tidak bisa terbang, jadi kamu hanya bisa berjalan. Chang Yu juga tersenyum perlahan, dan kemudian menatap Xiao Yan dan yang lainnya dari waktu ke waktu, sangat puas. Kali ini, kami telah menerima begitu banyak pendatang baru di paviliun dupa pembakaran. Ini benar-benar berkah dari leluhur Huasan. Chang Yu juga berkata perlahan, dan kemudian tidak lagi ragu-ragu, memimpin dan naik menuju Huasan. Para murid yang mengikuti juga menggelengkan kepala dan mengikuti. Jelas, karena mereka telah bergabung dengan paviliun dupa pembakaran. Hei, Xiao Yan, kamu benar-benar bergabung dengan paviliun dupa pembakaran. Mu Feng, yang berada di sampingnya, juga bergegas, datang ke sisi Xiao Yan, dan berkata sembarangan. Sepertinya kita berada di keluarga yang sama lagi. Xiao Yan juga tersenyum pada Mu Feng. Di samping, Mu Yingying berjalan mondar-mandir, dengan mata indahnya melihat Xiao Yan dari waktu ke waktu, tidak tahu apa yang dia pikirkan. Hanya saja saat melihat Xiao Yan di samping, Mu Yingying sedikit ragu. Persepsi tajam Xiao Yi juga menemukan gerakan kecil Mu Yingying, dan kemudian dia menggelengkan kepalanya, tetapi dengan kekuatan Xiao Yi saat ini di tahap awal Kaisar Bintang 7 Do, dia benar-benar merasakan aura berbahaya dari Mu Yingying ini, yang sangat aneh. Hehehe, kakak Xiao Yan benar-benar luar biasa, tidak hanya karena kekuatannya, tetapi juga keberaniannya. Luo Guang juga tersenyum pada Xiao Yan, dan pria gemuk itu cukup ramah. Kekuatan dan keberanian yang Luo Guang bicarakan adalah apa yang sebelumnya ditangani Xiao Yan dengan Kaisar Hantu Kembar di hutan mayat neraka. Tidak peduli siapa itu, tidak ada yang berani memprovokasi Kaisar Hantu di dunia hantu ini. Tepat ketika hidupnya dipertaruhkan, Xiao Yan berdiri. Pada akhirnya, dia berhasil mengalahkan Kaisar Hantu Kembar dan menjarah poin untuk mereka. Para kontestan telah memecahkan kekhawatiran hidup mereka, jika tidak ada yang akan berdiri untuk berurusan dengan Kaisar Hantu Kembar. Kakak Luo sopan, pertahanan kakak Luo di luar jangkauanku. Xiao Yan juga berkata dengan sopan. Ketika dia berada di hutan mayat, Xiao Yan baru tahu bahwa pertahanan Luo Guang cukup menakutkan, terlepas dari kekuatannya di tahap akhir Kaisar Dou Bintang 4, jika dia benar-benar menggunakan metode pertahanan, bahkan Dou Bintang 5. Kaisar bisa menahannya untuk waktu yang lama. Ini juga yang Xiao Yan butuhkan, karena Xiao Yan menemukan bahwa berbeda dari masa lalu. Kecepatan, kekuatan, dan bahkan temperamennya jauh lebih kuat. Meskipun dia memiliki banyak kekuatan dan metode serangan, dia hampir tidak ada metode pertahanan. Ini juga ditakdirkan untuk arah masa depan Xiao Yan untuk fokus pada pertempuran jarak dekat, dan menggunakan kekuatan untuk menyelesaikan pertempuran. Namun, Xiao Yan juga ingin mempelajari beberapa tindakan pertahanan. Lagi pula, lebih banyak hal yang menyelamatkan jiwa sangat penting. Sepertinya aku masih harus belajar beberapa cara untuk menyelamatkan nyawa. Tingkat ketujuh dari pemecahan langit juga akan mulai melatih tingkat kedua, tingkat pertama tidak bisa lagi menangani musuh saat ini. Adapun teknik klon dalam tubuh, itu juga pembunuh yang baik. Klon jiwa tingkat Fana Kaisar juga dapat mulai berlatih. Dan yang paling penting adalah tubuh Dodi, yang harus diringkas. Xiao Yan berpikir dalam hati, dan kemudian menyimpannya. Seruling hijau di samping juga berjalan, dan kemudian ular kecil di sekitarnya terus mencibir kepada Xiao Yan. Sepertinya kamu sangat populer di kalangan mereka. Seruling hijau juga berkata, kamu memiliki bau yang familiar. Xiao Yan juga berkata perlahan aku tahu, awalnya kupikir kaulah yang membunuh keluarga kerajaan Medusa kami, jadi akan ada fluktuasi seperti itu. Tapi saya menemukan bahwa saya salah. Fluktuasi yang familiar di tubuhmu agak mirip dengan bau ahli waris. Seruling hijau juga berkata perlahan. Xiao Yan juga melihat seruling hijau dengan bingung,
seolah-olah aura di tubuh wanita itu sangat mirip dengan Cailin. Dengan kata lain, itu suami istri. Seruling hijau dengan suara yang hanya bisa didengar oleh mereka berdua. Apakah kamu tahu keberadaannya? Pada saat yang sama, Xiaoyan meraih bahu seruling hijau dengan satu tangan, dan berkata dengan linglung. Batuk-batuk-batuk, kau menyakitiku. Di mana dia? Ayo. Mata Xiaoyan juga memancarkan beberapa warna berbeda, dan kemudian dia menunggu jawaban seruling hijau. Aku tidak tahu di mana dia, tapi satu-satunya yang aku tahu adalah dia baik-baik saja sekarang. Seruling hijau juga berkata, jangan bilang, kata Xiaoyan, dendam atribut api yang besar juga menyebar seketika. Dia berlatih, itu tidak akan keluar dalam waktu singkat. Seruling hijau juga takut, dan untuk beberapa alasan, nyala api di tubuh Xiaoyan agak aneh, dan itu benar-benar bisa membuat garis keturunannya terasa sedikit terbakar.